Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang akhirnya kita bisa bersama-sama bergabung pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh sebuah pencapaian bagi saya dapat berbicara pada hari ini, yaitu membahas tentang sebuah topik yang sangat krusial di era modern ini, yaitu personal branding. Di era digital saat ini, membangun personal branding bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pernahkah kita merasa ingin dikenal, ingin karya kita dilihat, atau ingin mendapatkan kesempatan yang lebih baik atau yang lebih besar? Mungkin kita sudah bekerja keras akan hal itu, tetapi kita kurang optimal dalam menjalankannya. Nah, disinilah personal branding berperan. Saya, Ivana Nudasari, hari ini kita akan mengupas tuntas apa sih itu personal branding, mengapa penting, dan yang paling utama, bagaimana sih kita cara membangun personal branding yang efektif. Nah, apa sih itu personal branding? Personal branding adalah seni untuk memasarkan diri kita secara sistematis, aktif, dan konsisten. Ini adalah persepsi orang lain tentang diri kita yang terbentuk dari cara kita berpakaian, berekspresi, berkomunikasi, dan apa yang kita tampilkan secara konsisten. Nah, tujuan utamanya bukan untuk menjadi orang lain, melainkan untuk menampilkan versi terbaik yang paling autentik dari diri kita. Personal branding juga perlu dimiliki oleh individu untuk mendapatkan persaingan di dunia kerja, menggapai pekerjaan, dan mengembangkan profesi kerjanya. Dengan personal branding yang kuat dapat mendorong individu dalam mengembangkan kemampuannya dan meningkatkan self-awareness, self-esteem, dan self-worth, dan nilai-nilai positif lainnya. Nah, sehingga dapat menjadi nilai pembeda atau keunikan seorang individu dari orang lainnya. Selanjutnya, mengapa sih personal branding itu penting? Yang pertama, personal branding yang kuat membantu kita bersaing di dunia kerja dan mengembangkan karir dengan citra diri yang jelas, sehingga kita menonjol dari keramaian. Yang kedua, ini meningkatkan self-awareness dan kepercayaan diri kita. Yang ketiga yaitu untuk investasi jangka panjang yang membuka peluang baru, jaringan, dan kolaborasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah, untuk membangun personal branding yang efektif, ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Yang pertama yaitu kenali diri sendiri. Maksudnya yaitu identifikasi nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, dan tujuan kita. Apa yang membuat kita unik dan apa yang ingin kita capai. Yang kedua yaitu tentukan target audience. Pahami siapa yang ingin kita jangkau dan personal branding yang kita lakukan. Apakah itu calon klien atau komunitas profesional tertentu. Yang ketiga yaitu membuat narasi yang konsisten. Bangun cerita yang konsisten tentang siapa kita dan apa yang kita tawarkan. Pastikan narasi ini tercermin dalam semua platform yang kita gunakan, termasuk media sosial dan situs web pribadi yang kita gunakan. Yang keempat yaitu gunakan media sosial dengan bijak. Pilih platform media sosial yang paling relevan dengan target audiens kita, dan kita bisa membagikan konten yang mendukung citra yang ingin kita bangun. Yang kelima yaitu ciptakan konten yang bernilai, seperti menulis artikel, membuat video, atau membuat konten yang menunjukkan keahlian dan pandangan kita dalam bidang yang relevan. Yang keenam yaitu jaringan dan kolaborasi.
Kita bisa terlibat dalam komunitas profesional, yaitu dengan menghadiri acara industri dan jalin hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu memperkuat merek kita. Yang ketujuh yaitu meminta umpan balik. Kita bisa menanyakan kepada rekan kerja atau teman atau mentor mengenai bagaimana mereka melihat kita dan apakah citra yang ingin kita bangun sudah tercapai. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan kesesuaian. Personal branding adalah proses yang berkelanjutan. Kita harus selalu mengevaluasi citra kita dan menyesuaikan dengan perubahan tujuan dan perkembangan diri kita. Ingat, membangun merek pribadi adalah sebuah maraton, bukan sprint, di mana membutuhkan usaha yang berkala dan berkelanjutan. Membangun personal branding yang kuat memang membutuhkan waktu dan usaha. Intinya bukan cuma soal bagaimana orang lain melihat diri kita, tetapi juga tentang tetap setia pada diri sendiri dan nilai-nilai yang kita pegang. Dengan mengenali setiap diri kita, menetapkan tujuan yang jelas, serta konsisten dalam menentukan tujuan citra diri kita bisa mempunyai personal branding yang autentik dan menarik. Nah, di dunia digital sekarang, personal branding jadi semakin penting buat kesuksesan karir kita. Dengan personal branding yang solid, kita tidak cuma dikenal sebagai ahli di bidangnya, tetapi juga bisa membuka peluang baru. Jadi, mulai sekarang bangun dan kelola personal branding kamu dengan baik. Semakin kita serius menjalaninya, semakin banyak kesempatan yang bakal kita dapatkan. Ingat, personal branding itu perjalanan yang terus berkembang. Teruslah berkonsisten dan tunjukkan siapa diri kita, dan peluang akan mengikuti kita. Dapat disimpulkan bahwa personal branding adalah elemen krusial dalam membangun citra profesional yang kuat dan berpengaruh. Dengan menciptakan identitas yang konsisten dan autentik, individu dapat membedakan diri mereka dalam pasar yang kompetitif. Melalui strategi yang tepat, setiap orang dapat mengembangkan reputasi yang positif. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya mengajak kalian semua untuk mulai berefleksi mengenai keunikan diri dan mulai membangun merek diri kita hari ini. Mulailah dari hal kecil seperti merapikan profil LinkedIn atau menjadi lebih aktif di komunitas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga wawasan ini bisa bermanfaat. Selamat membangun merek Anda masing-masing. Semoga dapat mencapai tujuan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.